Pengertian teori evolusi seringkali disalahartikan. Hanya sebatas pernyataan Charles Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari kera. Ya, emang kita agak sedikit marah kalau disamakan dengan kera. Padahal sebenarnya Charles Darwin maupun teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, terus kok bisa kita beranggapan manusia berasal dari kera? Bukan kenapa sih mendukung teori Darwin, tetapi ini berdasarkan pengamatan yang diperoleh dari beberapa sumber terpercaya. Evolusi merupakan proses perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup dalam waktu yang relatif lama. Evolusi sulit untuk diamati karena terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Darwin merangkai berbagai gagasannya dari hasil temuan para saintis yang mempelajari fosil. Darwin menyatakan gagasan bahwa banyak spesies di bumi merupakan turunan dari spesies nenek moyang yang berbeda dari spesies yang ada saat ini. Seperti semua teori pada umumnya dalam sains, kita harus terus-menerus menguji teori evolusi kita dengan menguji apakah teori tersebut dapat menjelaskan hasil pengamatannya dan percobaan baru yang kita buat. Begitu juga Charles Darwin, dia tidak asal menyampaikan teori seenak jidatnya. Tentu ada perjalanan panjang sehingga dia dapat menyatakan teori evolusi menurut versinya. Berdasarkan kepercayaan agama, semua organisme yang ada telah diciptakan sedemikian rupa. Keberagaman di bumi semua sama sejak penciptaannya. Tapi, hal tersebut ditentang oleh Charles Darwin yang melakukan berbagai pengamatan selama berlayar di kapal HMS Beagle. Ia menemukan bahwa bentuk kehidupan yang ada kini memiliki kesamaan-kesamaan dengan organisme yang telah punah. Darwin kemudian mengusulkan bahwa semua spesies kehidupan berevolusi seiring waktu dari nenek moyang yang sama melalui proses seleksi alam. Dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, menetapkan teori evolusi melalui garis keturunan. Ide yang serupa juga dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Yuk kita telusuri perjalanan Darwin dalam menjelaskan adaptasi, kesatuan, dan keanekaragaman sampai terbitnya buku The Origin of Species diterbitkan. Tepat pada tahun 1795, James Hutton mengajukan teori gradualismenya. Menurut James Hutton, ialah dapat menetapkan teori gradualisme bahwa dalam bentuk bumi dan lapisan-lapisannya adalah sebuah hasil dari perubahan yang berlangsung secara bertahap, terus-menerus dan lambat dalam sebuah waktu yang lama. Kemudian dilanjut di tahun 1798, Malthus menerbitkan Essay on the Principle of Population. Pendeta Thomas Malthus ini pernah menulis esai. Menurutnya, populasi meningkat dalam perkembangan geometri ketika penghidupan dalam perkembangan aritmetika meningkat. Gagasan ini mempengaruhi Darwin. Ia mempelajari seleksi buatan dengan mengamati bahwa varietas tanaman dan hewan berguna dihasilkan oleh upaya manusia. Tahun 1809, Lamarck menerbitkan hipotesisnya mengenai evolusi. Tahun ini juga ketika Darwin dilahirkan. Dengan membandingkan spesies hidup dan bentuk fosil, Lamarck menemukan rangkaian kronologis dari fosil yang lebih tua ke fosil yang lebih muda dan mengarah ke spesies yang masih ada saat ini. Ia menjelaskan temuannya menggunakan dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah digunakan atau dibuang. Gagasan bahwa bagian tubuh yang sering digunakan menjadi lebih besar dan kuat, sementara yang jarang digunakan menjadi lemah. Sebagai contoh, jerapah meregangkan lehernya untuk mencapai dedaunan yang. Prinsip kedua, pewaris sifat dari karakteristik yang diperoleh menyatakan bahwa suatu organisme dapat meneruskan modifikasi karakteristik kepada keturunannya. Lamarck menilai bahwa leher jerapah yang panjang dan berotot saat ini telah dievolusikan selama beberapa generasi seiring rentangan leher jerapah yang semakin tinggi. Tahun 1830, Lyell menerbitkan Principle of Geology.
Menurut Charles Lyell, menetapkan teori uniformitarianisme atau keseragaman, menurut Lyell, sebuah proses dapat mengubah lapisan batu dan bentuk permukaan bumi selalu sama atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Charles Darwin terinspirasi dengan sebuah teori Hutton dan Lyell ketika dia berpikir bahwa perubahan di bumi perlahan menunjukkan bahwa bumi tersebut sudah tua. Tahun 1831 sampai 1836, Darwin mengelilingi dunia dengan HMS Beagle. Pelayaran 5 tahunnya pada HMS Beagle mengukuhkan dia sebagai ahli geologi terkemuka yang observasi dan teorinya mendukung ide uniformitarian Charles Lyell, dan publikasi jurnal tentang pelayaran itu membuatnya terkenal sebagai penulis populer. Darwin bertolak dari Inggris dengan Beagle pada Desember 1831. Misi utama perjalanan ini adalah memetakan pesisir Amerika Selatan yang kurang diketahui. Di sana Darwin menghabiskan sebagian besar waktunya di darat, mengamati dan mengumpulkan ribuan tumbuhan dan hewan yang ada di Amerika Selatan. Ia mengamati ciri tumbuhan dan hewan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beraneka ragam. Tahun 1837, Darwin memulai menulis catatan perjalanannya. Dilanjut di tahun 1844, Darwin menulis esai mengenai penurunan dengan modifikasi. Kemudian tahun 1858, Wallace mengirimkan hipotesisnya ke Darwin. Menurut Alfred Russel Wallace, dapat mengembangkan teori yang mirip dengan teori Darwin. Teori Wallace didasarkan pada penelitian biologi komparatif di Brazil dan Hindia Belanda atau yang sekarang disebut dengan Indonesia dan di wilayah Malaysia. Buku penelitiannya berjudul pada kecenderungan varietas menyimpang tanpa batas dari tipe aslinya. Teorinya sama terhadap apa yang akan dikembangkan oleh Darwin. Kemudian tahun 1859, The Origin of Species diterbitkan. Di dalam bukunya, Darwin mengembangkan dua gagasan utama, bahwa penurunan dengan modifikasi menjelaskan kesatuan dan keanekaragaman makhluk hidup, dan bahwa seleksi alam menyebabkan kecocokan antara organisme dengan lingkungannya. Nah, begitulah sejarah perjalanan Darwin dalam menyusun buku yang sangat fenomenal ini, yang menjelaskan asal-usul dari suatu spesies. Tentu perjalanan yang panjang, jadi begitu banyak pengalaman dia mengenai asal-usul kehidupan versi Darwin. Dalam edisi pertama, The Origin of Species, Darwin tidak pernah menggunakan kata evolusi, walaupun terakhir buku tersebut adalah Evolved. Ya, lebih banyak membahas penurunan dengan modifikasi. Frasa yang merangkum pandangannya tentang kehidupan. Sebagai Darwin menyadari kesatuan dalam kehidupan yang dinyatakan sebagai akibat dari semua organisme yang diturunkan dari satu nenek moyang yang hidup di masa lalu. Ia juga berpikir bahwa karena keturunan dari organisme nenek moyang tersebut hidup di dalam berbagai habitat selama jutaan tahun. Darwin menalar bahwa dalam jangka waktu yang amat panjang, penurunan dengan modifikasi pada akhirnya akan menyebabkan tingginya keanekaragaman makhluk hidup yang kita lihat sekarang. Sangat disayangkan, pengertian teori evolusi menjadi sangat dipersempit menjadi sebatas teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Entah bagaimana, teori evolusi ini selalu dikait-kaitkan dengan sosok Charles Darwin yang seolah-olah mengatakan bahwa asal-usul manusia itu dari monyet atau kera. Padahal, dari sejarahnya, perumusan teori evolusi sendiri tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Charles Darwin sendiri juga tidak pernah menyatakan hal itu. Perlu diingat, saya tidak dibayar untuk mendukung Darwin ya teman. Ini berdasarkan fakta dan pemikiran para ahli peneliti. Kesalahpahaman tentang teori evolusi ini semakin diperparah dengan penjelasan yang keliru dari buku cetak pelajaran sekolah. Berdasarkan buku cetak pelajaran sekolah tingkat SMA pada umumnya, penjelasan tentang teori evolusi ini sangat singkat. Bahkan ada beberapa yang tidak dijelaskan sama sekali. Kalaupun dijelaskan, materi yang dibahas cuma soal perbandingan panjang leher jerapah
versi Lamarck dengan versi Darwin. Sayangnya, untuk topik-topik yang erat kaitannya dengan evolusi seperti diversifikasi spesies, struktur kromosom, konsep hereditas, mutasi genetik, seleksi alam, dan lain-lain sebagainya, seringkali tidak disangkut pautkan dengan evolusi. Padahal, justru topik-topik inilah sangat relevan yang menjadi landasan kuat teori evolusi. Mirisnya lagi, banyak sekali konten-konten di internet yang menjelaskan teori evolusi dengan menggalang nada, terutama konten yang berbahasa Indonesia. Hal-hal yang berkaitan erat dengan teori evolusi yang benar adalah mutasi genetik, konsep seleksi alam, atau apa bedanya spesies, genus, ordo, dan lain sebagainya yang dibahas dan dikutip pada jenius.com. Wah, kenapa bisa begitu? Karena yang berevolusi itu spesies, sedangkan kera itu bukan nama spesies. Kera atau dalam bahasa Inggris disebut ape itu adalah superfamily Hominidae dari ordo Primata. Contoh spesies dari kera itu adalah gorila, orang utan, simpanse, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal kera, jangan dipukul rata bahwa semua binatang yang gelantungan di pohon itu kera ya. Misalnya monyet yang biasa dipakai atraksi topeng monyet. Nah, monyet itu nama latinnya Macaca fascicularis, dan monyet itu tidak termasuk dalam golongan kera. Lain lagi dengan lemur yang ada di film Madagaskar. Lemur itu juga bukan kera. Dan jangan sampai ada orang lagi gelantungan juga disebut kera, teman. Jadi dalam taksonomi biologi, ordo Primata itu dibagi menjadi subordo atau subfamily. Hominidae atau kera, kemudian Simiformes atau monyet, Lemuroidae atau lemur, dan lain sebagainya. Jadi monyet itu bukan kera. Lemur bukan monyet, kera ya, monyet ya monyet, semua berbeda ya. Terus bagaimana yang benar mengenai evolusi? Nah, untuk memahami teori evolusi secara menyeluruh tidak bisa dijelaskan secara sedetail-detailnya. Karena untuk memahami proses kompleks ini, ada beberapa konsep dulu yang harus kita pahami. Antara lain, genetika dan hereditas, struktur DNA, pengertian dari spesies pada taksonomi, mutasi genetik, dan konsep seleksi alam. Jika ingin memahami lebih detail lagi, kita bahkan bisa telusuri bagaimana proses penemuan dari konsep-konsep di atas, berdasarkan penelitian dan penemuan dari tokoh-tokoh kunci seperti Charles Darwin, Alfred Wallace, Gregor Mendel, Thomas Hunt Morgan, dan Francis Galton. Mungkin ada sebagian yang tidak asing lagi dengan nama-nama tokoh ini. Kalau kalian orang IPA, ya pasti tahulah siapa tokoh-tokoh ini. Pastinya gak mungkin semua konsep di atas dibedah satu persatu, hanya dalam satu bahasa. Hal yang ironis lagi adalah banyak orang yang tidak percaya dengan teori evolusi. Padahal, tanpa mereka sadari, penerapan dari teori evolusi telah menjadi manfaat untuk mereka dapatkan bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, pembuatan serum obat, vaksinasi, rekayasa genetika, analisis bakteri, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu manfaat dari mempelajari teori evolusi. Kalau sebuah konsep ilmiah sudah disebut sebagai teori, artinya konsep itu telah teruji dan melalui proses verifikasi berulang kali. Setelah pembuktian hipotesis berulang kali dan hasilnya menyatakan hal yang sama, maka konsep itu disebut dengan teori. Membuat suatu teori tentu tidak mudah, butuh pengkajian yang begitu lama sekali. Jangan sampai teori-teori yang sudah ada dibantah begitu saja. Semua teori dibuat berdasarkan penelitian yang sistematis dan fakta-fakta yang mendukung. Nah, begitu mungkin penjelasan dari kenapa sih mengenai teori evolusi. Jangan lupa untuk terus tambah literasi buku bacaan kalian, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai teori-teori para ahli tersebut. Siapa tahu dari kalian ada yang membuat teori baru. Ya, kita nggak tahu. Jangan lupa terus ikuti channel ini dengan subscribe channel ini. Berikan komentar terbaik kalian, gunakan komentar yang cerdas. Maaf kalau ada kekurangan. Salam mengedukasi.